Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bu Pena untuk jilid 6C. Ayo kita buka buku halaman 166, yaitu tema 7, latihan soal sub tema 3. Nah, kita mulai dari muatan PPKN. Nomor 1, berikut yang tidak termasuk tugas seorang pemimpin adalah C. Menuntut anggota untuk memenuhi kehendaknya. Kemudian nomor 2, setiap 1 bulan sekali dilaksanakan kerja bakti di lingkungan rumahmu. Sikap yang sebaiknya kamu tunjukkan saat kerja bakti adalah kerjasama atau gotong royong. Nomor 3, membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran di sekolah termasuk kegiatan titik-titik dalam lingkungan sekolah. Jawabannya kegiatan tolong-menolong. Nomor 4, petugas kebersihan di sekolahmu mengalami sakit sehingga tidak dapat bekerja. Sebagai seorang siswa, apa hal yang dapat kamu lakukan? Jawabannya adalah mengajak teman-teman untuk piket bersama menggantikan tugas dalam membersihkan kelas. Nah, kita lanjutkan ke nomor 5A, tuliskan struktur organisasi di kelasmu. Jadi struktur organisasi itu kira-kira seperti ini, ada ketua kelas yang dibantu wakil ketua kelas, kemudian ada sekretaris dan bendahara. Yang B, tuliskan masing-masing tugasnya dan sikap kepemimpinan seperti apa yang harus dimiliki setiap bagiannya. Nah, kita mulai dari ketua kelas. Tugas ketua kelas yaitu memimpin kelas dengan tanggung jawab, kemudian mengatur kegiatan kelas, lalu mengatur pembagian tugas untuk warga kelas bersama pengurus inti organisasi dibantu oleh wakil ketua kelas. Nah, kemudian sikap yang harus dimiliki seorang ketua kelas yaitu bertanggung jawab, adil, tegas, dan disiplin. Kemudian kita lanjut ke tugas wakil ketua kelas. Nah, tugas dari wakil ketua kelas yang pertama adalah membantu ketua kelas. Yang kedua, menggantikan peran ketua kelas bila ketua kelas tidak dapat hadir di kelas. Dan yang ketiga, memberi saran dan masukan pada ketua kelas dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian sikap yang harus dimiliki oleh seorang wakil ketua kelas adalah tegas, rendah hati, bertanggung jawab, dan adil. Nah, kita lanjut ke sekretaris. Tugas sekretaris adalah mencatat hasil-hasil rapat, bertanggung jawab pada administrasi kelas, dan menyiapkan berbagai keperluan kelas. Kemudian sikap yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris diantaranya adalah bijaksana, tulus dan ikhlas, jujur, kreatif, dan juga percaya diri. Kita lanjutkan dengan bendahara, di mana tugas bendahara adalah mengatur dan bertanggung jawab terhadap keuangan kelas. Lalu melaporkan kondisi laporan keuangan kelas. Nah, sikap yang harus dimiliki bendahara yaitu jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Nah, kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Bacalah kutipan teks pidato berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Nah, ini dibaca dulu pidatonya dari halaman 166 hingga 167. Nah, setelah kalian baca, kita lanjutkan nomor 1. Isi pesan pidato tersebut adalah yaitu diharapkan para siswa untuk mulai periksa diri, meninggalkan segala perbuatan yang akan membawa diri ke dalam masa depan suram, dan mau mulai memperbaiki diri untuk masa depan cemerlang.
Nah, kemudian nomor 2, berdasarkan teks pidato tersebut yang berperan sebagai orator adalah Bapak Guru dan yang berperan sebagai audiensi adalah murid-murid. Nomor 3, berdasarkan teks pidato tersebut, pidato biasanya disampaikan saat titik-titik sekolah. Jawabannya adalah saat upacara. Nah, nomor 4, cara kita bergaul dengan teman agar tidak terjerumus dalam hal negatif, yaitu berteman dengan teman yang membawa dampak positif. Abaikan orang yang memberi pengaruh buruk, waspada dengan karakter orang yang suka berbuat negatif, dan bijaksana dalam memilih-milih teman. Nah, kita lanjutkan nomor 5, tuliskan pesan yang terkandung dalam pidato tersebut. Jadi pesannya yaitu bangsa Indonesia berharap agar murid-murid sebagai generasi penerus dapat melanjutkan pembangunan. Salah satu faktor keberhasilan pembangunan adalah aktifnya pemuda dalam kegiatan positif dan jauh dari pengaruh obat-obatan terlarang. Dan oleh karena itu harus berhati-hati dalam bergaul dan memilih kegiatan. Mulai perbaiki diri untuk menuju masa depan cemerlang. Nah, sekarang kita masuk ke muatan SPDP. Nomor 1, patung termasuk karya seni 3 dimensi karena B memiliki ruang dan volume. Nomor 2, bahan pembuatan patung dari alam yang mudah didapatkan dan dibuat dengan teknik butsir adalah A, tanah liat. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Kegiatan membuat prakarya tersebut menggunakan teknik membutsir. Nah, alasannya karena untuk memperoleh bentuk yang diinginkan dengan menambah atau mengurangi bahan dengan tujuan menghasilkan benda-benda seni 3 dimensi. Nomor 4, bahan-bahan pembuat patung yaitu kayu, batu, tanah liat, dan campuran semen. Bahan pembuatan patung dengan teknik pahat adalah kayu dan batu. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang ada di nomor 5. Yang A, apa nama karya seni yang tepat? Jawabannya adalah karya seni 3 dimensi berupa patung. Nah, kemudian yang B, apa bahan yang digunakan untuk membuat karya seni tersebut? Jawabannya adalah tanah liat ataupun plastisin. Yang C, apa pendapatmu mengenai karya seni tersebut? Jadi, karya seni tersebut sangat bagus, menarik perhatian, enak dilihat, menyampaikan gagasan berupa karakter kartun lucu dalam bentuk 3 dimensi. Nah, kita lanjutkan ke muatan IPA halaman 168. Nomor 1, membasuh muka secara teratur dengan air bersih bermanfaat untuk mencegah timbulnya jerawat, membersihkan wajah dari debu dan kotoran lainnya. Nah, kemudian nomor 2, menyiram kloset setelah buang air kecil. Tujuannya agar membersihkan kloset agar tidak bau dan kotor, sehingga terhindar dari penyakit. Nomor 3, sebelum dan setelah menggunakan toilet umum yang harus kita lakukan adalah titik-titik
agar tangan tetap terjaga kebersihannya? Jawabannya adalah mencuci tangan. Nomor 4, apa fungsi dua benda berikut ketika kamu menggunakan toilet? Yang A, yaitu untuk membersihkan anus dan alat kelamin setelah buang air besar dan kecil. Sedangkan yang gambar B, yaitu untuk membersihkan tangan sebelum dan sesudah buang air besar dan air kecil. Kita lanjut ke nomor 5. Tuliskan 3 hal yang perlu diperhatikan untuk melindungi tubuh dari penyakit. Hal yang pertama yaitu rutin membersihkan anggota tubuh dan segala yang dipakai di tubuh. Hal yang kedua adalah pola hidup sehat, yaitu olahraga teratur, istirahat cukup, makan makanan bergizi. Dan hal yang ketiga adalah kendalikan stres. Nah, sekarang kita masuk ke muatan IPS nomor 1. Pertukaran guru dan pelajar antara negara-negara ASEAN merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan. Nomor 2, permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara ASEAN di bidang pendidikan adalah kurangnya daya saing siswa dalam bidang pendidikan. Dan jumlah anak putus sekolah di beberapa negara anggota ASEAN yang masih tinggi. Nomor 3, program pertukaran pelajar se-ASEAN berperan meningkatkan daya saing siswa dalam bidang pendidikan karena program ini hanya dapat diikuti oleh siswa yang berprestasi. Nomor 4, upaya peningkatan kualitas pendidikan negara-negara ASEAN dilakukan untuk mencapai masyarakat ASEAN yang peduli terhadap pendidikan. Nomor 5, tuliskan 3 peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Yang pertama, mendukung program pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Yang kedua, menyediakan sarana pendidikan yang memadai, diantaranya beasiswa. Yang ketiga, terlibat aktif dalam penyelenggaraan ACT, ASEAN Council of Teachers Convention. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you!